والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية وأنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون كما بدأهم يعودون كفاة عراة غرلا وأن الأجساد التي أطاعت أو عصت هي التي تبعث يوم القيامة لتجازى والجلود التي كانت في الدنيا والألسنة والأيدي والأرجل التي تشهد عليهم يوم القيامة على من تشهد عليه منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. الإخوة الأحبة، قال المصنف رحمه الله. Berkata al-Imam al-Allamah Muhammad bin Abi Bakar yang dikenal dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah al-Harb al-Mu'attilah wal-Jahmiyah tentang perkataan al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid al-Qayrawani ketika menjelaskan tentang akidahnya. Kita masih dalam penjelasan akidah al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid al-Qayrawani yang dipanggil dengan Malik as-Saghir dari mazhab al-Malikiyah. Kata beliau, wa annahu yunfakhu fis sur, dan sesungguhnya kelak akan ditiupkan sangkakala. Wa yas'aqu man fis samawati wa man fil ard, maka seketika jatuh binasalah semua yang terdapat di langit dan semua yang terdapat di bumi, illa man sya'allah, kecuali Allah kehendaki. Allah berfirman, wa nufikha fis suri, ditiupkanlah sangkakala, fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah, maka binasalah semua yang terdapat di langit dan semua yang terdapat di bumi kecuali apa yang Allah kehendaki. Ya, thumma yunfakhu fihi ukhra, kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua. Kata Allah, thumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun, maka ditiupkanlah sangkakala yang kedua seketika mereka semua bangkit dari kubur mereka, yanzurun, saling melihat. Fa idzahum qiyamun yanzurun, kata Allah, ya, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana dahulu kami telah memulai penciptaan kalian, kemudian kami akan mengembalikan lagi penciptaan tersebut. Berkata Ibnu Abi Zaid al-Qayrawani, kama bada'ahum ya'udun, bagaimana Allah memulai penciptaan mereka, begitu pula Allah mengembalikan penciptaan mereka setelah hancur menjadi debu. Ya, yang dibangkitkan kita juga. Tubuh kita yang telah hancur menjadi debu, Allah perintahkan untuk dikembalikan, kembalilah tubuh tersebut utuh. Ya, dalam riwayat hadis dikatakan, ditiupkan sangkakala maka hancurlah semua yang terdapat di langit dan di bumi, kecuali Allah tetapkan tidak hancur, seperti surganya, nerakanya, semua penghuni surga dari berdari surga, anak-anak di surga, kenikmatan di surga, segala macam siksaan di neraka ini tidak hancur. Surga, neraka diciptakan untuk kekal. Arsy Allah tidak hancur, kursi Allah tidak hancur, qalam tidak hancur, lauh mahfuz tidak hancur. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abil Izz al-Hanafi dalam kitab Syarh Aqidah At-Tahawiyah.
lainnya Allah hancurkan. Nah, inilah tiupan yang pertama, nafkhus saqi, binasalah semua. Begitu dahsyatnya huru-hara hari kiamat. Ketika hari kiamat terjadi, tak ada lagi orang mukmin. Tinggallah orang yang paling buruk di muka bumi ini. Mereka berzina di jalan-jalan. Ya, Ka'bah sudah dicongkel, mushaf telah diangkat Allah, kosong dalamnya, tak ada tulisan. Ya, dalam keadaan mereka seorang dikatakan Nabi sedang memperbaiki kolamnya, seorang sedang memperbaiki rumahnya, tiba-tiba kiamat pun datang. Dengan ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil. Kata Nabi, kaifa tan'amun, bagaimana kan masih merasa kenikmatan dunia yang kalian rasakan? Padahal sahibus sur, malaikat yang yang diperintahkan meniup trompet, telah mendekatkan trompet ke bibirnya, siap untuk meniup. Binasalah semuanya. Setelah binasa semuanya, Allah turunkan hujan. Maka tumbuhlah seluruh tubuh manusia sebagaimana tumbuhnya jamur di musim hujan. Tumbuh kembali semuanya. Dan hancur semua tubuh manusia. Allah sisakan satu bentuk tulang, namanya ajmatul dzambi, tulang ekor. Itulah yang dari situlah Allah kembali ya menghidupkan manusia. Dari tulang itu yang bersisa, yang lainnya semua hancur. Setelah semua tubuh kembali, ya, disebutkan dalam periwayat 40 tahun setelah itu ditiupkanlah sangkakala yang kedua. Maka ketika ditiupkan sangkakala kedua ini, semua roh-roh kembali ke dalam jasadnya. Setelah kembali ke dalam jasad, mereka pun bangun dari kematian mereka. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, fa idza hum qiyamun yanzurun. Maka dengan itu tiba-tiba mereka bangun berdiri melihat. Inilah tiupan kedua. Dimulailah huru-hara hari berbangkit padang mahsyar. Dikumpulkanlah seluruh manusia dari sejak Adam alaihissalam hingga akhir zaman. Berkata Abu Zaid al-Qarawani, hufatan uratan ghurla. Dalam riwayat lainnya, dalam hadis lainnya, buhma, hufatan uratan ghurla. Dalam keadaan mereka semua dikumpulkan telanjang. Hufatan, tak ada alas kaki, tak beralas kaki, tanpa sandal, tanpa sepatu, tanpa kaos kaki. Uratan, dalam keadaan telanjang, tanpa selai benang pun yang menutupi mereka. Ghurla, tak membawa apapun juga. Ya, buhma, ghurla, dalam keadaan mereka belum berkhitan, dikembalikan Allah subhanallah. Kulit yang dikhitan ketika kecil, baik laki-laki maupun perempuan, Allah kembalikan utuh sempurnanya, sempurna. Ghurlan buhman, dalam keadaan belum berkhitan, dalam keadaan tak membawa apapun juga. Ya. Dimulailah ketika itu padang mahsyar. Berdirilah mereka menunggu keputusan Allah selama 50.000 tahun. Allahu Akbar. Didekatkan matahari, manusia tenggelam dengan peluhnya sesuai dengan amalan. Ada yang peluhnya sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke betis, ada yang sampai ke paha, ke dada, ada yang tenggelam timbul dengan keringannya. Huru-hara hari kiamat, masanya panjang. Mereka pun berjalan meminta kepada Adam alaihissalam agar menjadi perantara untuk dimulai persidangan. Kata Adam, lastulah, bukan saya, pergilah kepada Nuh. Begitulah seterusnya. Kembali kepada kitab ini, berkata Ibnu Abi Zaid al-Qirawani, wa annal ajsad allati ata'at aw asat hiya allati tub'ats yaumil qiyamati litujazah. Sesungguhnya yang dibangkitkan di hari kiamat tubuh kita ini sekarang. Tubuh yang kita gunakan untuk berbuat taat, tubuh yang kita selewengkan untuk berbuat maksiat, tubuh ini akan dibangkitkan kembali. Bukan Allah buat tubuh yang lain. Bukan Allah buat tubuh yang lain.
Oleh itu namanya enggak dibangkitkan, diciptakan. Ini dibangkitkan kembali dari kematian. Tubuh kita yang dengannya kita bermaksiat, tubuh yang dengannya kita berbuat taat, itu yang dibangkitkan. Litujaza, agar Allah memberi balasan atas apa yang diperbuat di dunia. Wal juludul lati kanat fid dunya. Demikian juga kulit yang Allah kembalikan adalah kulit yang ada sekarang bersama kita di dunia ini, bukan kulit baru yang Allah ciptakan. Kecuali nanti ketika hari kiamat, ketika dibakar, kulit-kulit ini hangus, masa hangus, barulah ketika itu Allah SWT kembalikan kulit itu lagi. Kata Allah, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Tiap kali kulit mereka hangus, kami buat lagi kulit yang baru agar mereka merasakan azab ketika dibakar di neraka. Karena yang merasakan azab, yang merasakan panas, yang merasakan dingin adalah kulit. Ketika tak ada kulit, tak ada lagi rasa. Untuk merasakan api panasnya azab api neraka, merasakan dinginnya azab zamharir di neraka, karena kiamat azab neraka bukan hanya panas, juga ada dingin. Yang bersangatan dinginnya. Itu semuanya yang merasakan adalah kulit. Maka Allah mengembalikan kulit kita sebagaimana sedia kala. Wal alsinah wal aidi, ya, wal juludul lati kanat fil dunya wal alsinatu, dan lisan-lisan kita ini yang akan dikembalikan. Wal aidi wal arjulu, tangan-tangan kita ini akan dikembalikan. Kaki-kaki kita ini akan dikembalikan. Allati tashhadu alaihim yaumil qiyamah, yang nanti di hari kiamat akan menjadi saksi atas mereka. Ala man tashhadu alaihi minhum, ya, maka yang bersaksi di hari kiamat adalah tangan-tangan kita, kaki-kaki kita, lisan-lisan kita itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala lisan ini berdusta, sebagaimana Allah mengungkapkan tentang orang-orang ahli neraka yang ketika ditanya hal ja'akum min nadhir, pernahkah datang kepada nabi yang membawa berita? Kata mereka, ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Tak pernah ada datang kepada kami seorang rasul pun yang membawa berita peringatan ataupun ancaman ataupun berita gembira. Mereka berdusta. Mereka mengatakan, wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Allah Tuhan kami dahulu tak pernah berbuat syirik. Itu di hari kiamat mereka masih berdusta. Karena mereka menganggap sekiranya dusta ini dapat mengangkat azab yang mereka rasakan, maka mereka pun berdusta. Tatkala mereka berdusta, Allah kunci mati semua lisan-lisan mereka. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari ini kami tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, maka berbicaralah kepada kami tangan-tangan mereka. Wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka dengan apa yang mereka buat. Bahkan kulit mereka pun berbicara. Ya, wa qalu li juludihim, mereka bertanya kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, mengapa kalian menjadi saksi untuk membinasakan kami? Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'in, maka berkatalah sang kulit, Allah yang membuat kami berbicara, Dialah membuat berbicara segala sesuatu. Naam. أحسن الله إليكم وتنصب الموازين لوزن أعمال العباد فأفلح من ثقلت موازينه وخاب وخسر من خفت موازينه وخسر من خفت موازينه ويؤتون صحائفهم فمن أوتي كتابه بيمينه ويؤتون صحائفهم فمن أوتي كتابه بيمينه حوسب حسابا يسيرا فمن أوتيه بشماله فأولئك يصلون سعيرا وأن الصراط جسر مورود يجوز العباد بقدر أعمالهم يجوزه العباد بقدر أعمالهم فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم وقوم أوبقتهم أعمالهم فيها يتساقطون. Berkata Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, Malik As-Saghir, wa tunsabul mawazinu, kemudian diletakkanlah, ditegakkanlah, diberdirikanlah al-mawazin, timbangan di hari kiamat, timbangan-timbangan.
Ya, untuk menimbang amalan manusia antara kebaikan dan keburukannya. Liwazni a'malil ibad, untuk menimbang amalan-amalan manusia hamba. Fa aflaha man thaqulat mawazinuh, sungguh beruntunglah orang-orang yang berat timbangan kebaikannya. Kata Allah, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia dalam kehidupan yang penuh kenikmatan. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang ringan timbangannya, timbangan kebaikannya ringan, berat timbangan keburukannya, fa ummuhu, maka tempat kembalinya hawiyah, neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang membakar. Wa khaba wa khasira man khaffat mawazinuh, maka sungguh merugilah, binasalah, gagallah orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya. Wa yu'tawna sahaifahum, yu'tawna sahaifuhum, dan dihadirkanlah masing-masing manusia raportnya, catatannya, kitabnya. Ya, dalam kitab tersebut tertulis semua yang mereka buat dari kebaikan ataupun keburukan, tak ada yang terluput. Sehingga mereka berkata, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha fawajadu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Maka mereka berkata, mali hadzal kitabi, mengapakah kitab catatan ini, raport ini, tulisan ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidaklah dia meninggalkan apapun berupa kebaikan, keburukan, yang kecil, yang besar, kecuali semuanya dia tuliskan di sini. Ya, fawajadu ma 'amilu hadira, maka mereka dapatilah segala yang mereka kerjakan dahulu ada di situ. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak pernah menzalimi hamba. Dosa-dosa yang kita kerjakan di dunia semua ada di situ. Keburukan-keburukan yang kita lakukan semua hadir di sana. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semua hadir di sana. Tak ada yang lupa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ahsahullahu wa nasu. Ya. Mereka melupakan apa yang mereka buat, sementara Allah telah mencatat semuanya. Yauma yab'atsumullahu jami'an, pada hari Allah bangkitkan mereka semua. Yauma yab'atsumullahu jami'an, pada hari mereka Allah bangkitkan semua. Fayunabbi'uhum bima 'amilu, maka Allah beritahukan mereka dengan apa yang mereka buat. Ahsahullahu wa nasuhu. Allah menghitung semua, menuliskan semua yang mereka buat, sementara mereka lupa. Jangankan semua amalan kita, apa yang kita buat dosa kemarin kita sudah lupa. Dosa minggu lalu yang kita buat hari Jumat minggu lalu kita pun sudah lupa. Bahkan kita pun lupa di mana kita berada Jumat lalu, apa yang kita kerjakan. Lupa. Cepatnya kita lupa, tapi Allah tak lupa. Ya, subhanallah. Ada amalan-amalan yang kita anggap itu yang menyelamatkan kita, ternyata sia-sia. Karena dicampur dengan riya, dicampur dengan ujub, dicampur dengan kesombongan. Ya. Bahkan mungkin ada amalan yang kita tak kira-kira itu yang menyelamatkan kita. Yang kita kerjakan dengan ikhlas, kita kerjakan dengan tulus, itu yang menyelamatkan kita. Allahu Akbar. Faman utiya kitabahu biyaminihi husiba hisaban yasira. Barang siapa yang Allah berikan kitabnya dengan tangan kanannya, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kata Allah, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberikan kitab catatannya, amalannya dengan tangan kanannya, maka dia akan dipermudah hisabnya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, maka dia pun akan pulang ke keluarganya di surga sana yang telah menantinya dalam keadaan bergembira. Ya, keluarga di surga berupa bidadari-bidadari surga. Ya,
anak cucunya, istri-istrinya ahli dunia yang masuk surga, dia kembali kepada mereka dalam keadaan gembira. Ya, ini yang mendapatkan catatan dengan tangan kanannya. Subhanallah. Diberikan, nah ini ambil dengan tangan kananmu. Wa man utiyahu bishimalihi faulaika yaslawna sa'ira. Adapun orang yang diberikan catatan dengan tangan kirinya, mereka itulah yang akan digiring ke neraka sa'ir yang membakar mereka, dicampakkan ke neraka sa'ir. Kata Allah, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi ya fasawfa yuhasabu wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Adapun orang-orang yang diberikan kitab dari arah belakangnya, dari bagian kirinya, maka dia akan berteriak, ya, histeris, menanggung perihnya hari kiamat, siksanya di neraka. Ya, fasayad'una thubura, mereka akan berteriak dengan segala macam penderitaan mereka. Ya, dalam Al-Qur'an ayat lain, wa amma man utiya kitabahu bishimalih, dan adapun orang diberikan catatan kitabnya dengan tangan kirinya, fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, aduhai sekiranya aku tidak diberikan kitabku dari tangan kiriku ini. Walam adri ma hisabiyah, aduhai sekiranya aku tak pernah berjumpa dengan hari kiamat. Ya laitaha kanatil qadhiyah, aduhai inilah sudah keputusan yang pasti tak bisa lagi dielakkan. Ma aghna anni maliyah, tak guna lagi harta-hartaku dulu yang kumiliki. Halaka anni sultaniyah, habislah, sudah binasalah semua kekuasaanku. Khudhuhu faghulluh, kata Allah kepada malaikat, ambil dia, rantai dia. Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an, yang panjang rantainya 70 hasta, tariklah dia, seretlah dia. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi ada yang diberikan kitab dengan tangan kanannya, ada yang diberikan dengan tangan kirinya dari arah belakang punggungnya. Iya dan billah, dicampakkan dari belakang punggungnya. Wara'a dhahri. Berkata Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, wa anna as-sirata jisrun mawrudun, dan sesungguhnya kita meyakini akan ada yang namanya as-sirat, jembatan, jisrun mawrudun, jembatan yang dipancangkan di atas neraka jahanam yang akan didatangi setiap manusia. Semua manusia, mukmin, kafir, semua akan mendatangi as-sirat dan akan melewati sirat. Ya juzuhul ibad, akan melewatinya. Setiap hamba akan naik ke atas sirat ini, melewati sirat. Ada yang selamat sampai ke surga, ada yang masuk ke dalam neraka, ya dan billah, jahanam di bawahnya. Ya. Inilah pemberhentian terakhir as-sirat. Bahkan dalam beberapa keterangan hadis, gelap gulita, tak ada cahaya kecuali cahaya orang-orang beriman. Dengan itulah mereka melewati as-sirat. Ada yang membawa cahaya sebesar gunung, ada yang membawa cahaya sebesar kuku kakinya yang hidup dan mati, dan ada yang tak memiliki cahaya. Yang jelas semuanya melewati sirat. Kata Allah, wa im minkum illa wariduha, setiap kali pasti akan melewatinya, melintasinya. Setiap orang-orang mukmin maupun kafir akan melintasi sirat. Cuma hanya dua, ada yang selamat, ada yang masuk ke dalam jahanam, tak lewat. Naik melewatinya, jatuh tak sampai dia ke ujung jembatan tersebut, jatuh ke bawah. Yajuzul ibadu biqadri a'malihim, akan melintasi jembatan ini hamba-hamba Allah dengan sesuai amalan masing-masing. Ada yang begitu cepat bagaikan kilat menyambar, melewati sirat bagaikan kilat, bagaikan angin kencang, bagaikan kuda yang paling kencang, bagaikan unta berlari. Ada yang bagaikan orang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangka-rangka, iya dan billah. Dan kiri kanan sirat ada kalalibu, ada pengkait yang mengkait manusia yang melintas di atasnya. Ya, yang punya dosa di sana akan dikait-kait, akan dikait dengan pengkait tersebut. Ya, duri-duri besar yang akan mengkait mereka, mengoyak-ngoyak tubuh mereka. Fanajin
musallam, ada yang selamat, tak kena dengan amalan cepat, bagaikan kilat, bagaikan kuda dan semacamnya. Ada yang merangkak-rangkak, makhdusyun najin. Ada yang tubuhnya penuh dengan tusukan-tusukan tapi lewat sampai ke ujung jembatan. Nah, ada yang tenggelam ke dalam neraka jahanam. Fanajuna, maka mereka yang lewat selamat. Mutafawituna fi sur'atin najati, mereka pun bertingkat-tingkat mengenai cepatnya mereka melintasi sirat. Ya, alaihi min nari jahannam. Sementara sirat tersebut dipancangkan di atas neraka jahanam. Di bawahnya neraka. Yang lewat sampai ke ujung surga. Yang tak lewat masuk neraka. Subhanallah. Famahum bi kharijin minha. Mereka ingin keluar tapi mereka tak bisa keluar. Wa qaumun aw baqathum a'maluhum fiha yatasaqatun, dan ada orang-orang yang dibinasakan dengan amalan keburukan mereka. Orang-orang ini akan berjatuhan ke neraka jahanam, ya dzan billah. Setiap nabi ketika melewati sirat, setiap nabi berdoa, salim, salim, ya Allah selamatkan, selamatkan. Allahu Akbar. Nanti kita semua akan melewati sirat ini. Ya, semua mukmin kafir semua melintasi sirat. Di sanalah akan tampak siapa yang siapa yang beruntung, siapa yang buntung, siapa yang bahagia, siapa yang celaka. Di sanalah akan terlihat. Nas'alullah as-salamah afiyah. Ibnu Qayyim mengatakan orang melintasi sirat, ya, itu akan sesuai dengan bagaimana dia melintasi sirat di dunia, petunjuk di dunia. Sirat di dunia adalah Al-Quran dan Sunnah. Orang yang kokoh berpegang teguh Al-Quran Sunnah, yang dia kokoh untuk melintas di atas siratul mustaqim di dunia, di atas Quran dan Sunnah, pemahaman salafus salih sahabat, dia akan mudah melintas dari kiamat. Secepat apa dia melintas di dunia ini, seperti itulah dia melintas dari kiamat. Cepat apa dia mengejar Quran dan Sunnah untuk mengamalkannya, mendakwakannya, bersabar padanya, seperti itulah cepatnya dia melintasi sirat. Yang lambat-lambat di dunia ini mengikuti petunjuk as-sirat, Quran dan Sunnah, pemahaman salafus salih, akan lambat pula jalannya di hari kiamat. Yang tak peduli dengan sirat di dunia ini, tak peduli Quran, tak peduli Sunnah, tak peduli amalan para sahabat, yang penting hawa nafsunya, dunianya, maka orang inilah yang tak akan diberikan petunjuk melintasi sirat di hari kiamat. Maka kalau mau cepat, percepatlah jalan menuju Allah di dunia. Ya, kata Allah, fafirru ilallah, berlarilah akan menuju Allah. Kita disuruh berlari, bukan disuruh jalan lambat-lambat. Ya, ketika perintah kepada Allah tak ada perintah lambat-lambat, semua perintah bergegas. Fafirru ilallah, berlarilah menuju Allah. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Tuhan dan menuju surga yang luasnya seluas langit bumi. Ketika hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bergegas kalian menuju zikrullah, tak ada lambat. Untuk akhirat kita disuruh bergegas. Kata Musa alaihissalam, "Ajiltu ilaika rabbi litarda", aku datang padamu Tuhan, bergegas agar engkau rela kepadaku. Untuk amalan akhirat. Tapi kita untuk dunia itu yang seperti itu. Untuk akhirat, karena lemahnya ilmu, lemahnya iman, santai-santai kita. Nanti ajalah, besok ajalah. Tapi kalau untuk dunia, tengah-tengah malam buta pun bangun dia. Subhanallah. Melihat kehidupan, pergilah ke jodoh nanti jam 2 malam. Sudah sunyi atau sudah ramai? Nampaklah di sana bagaimana dunia. Pergi jam 2 malam ke jodoh sana. Subhanallah. Ya. Padahal kita diperintahkan untuk aman akhirat bergegas. Tapi malah disitulah kita yang lambat jalannya. Nah, kam baqiya? 5 دقائق. كمل. أحسن الله إليكم وأنه يخرج من النار من في قلبه شيء من الإيمان. Berkata Ibnu Abi Zaid, wa annahu yukhraju minan nar man fi qalbihi syai'un minal iman, dan akan dikeluarkan dari dalam neraka
orang yang dalam hatinya ada sedikit keimanan. Kata Nabi, yukhraju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Dikeluarkan dari dalam neraka orang dalam hatinya ada seberat biji sawi. Ya, biji bayam. Sebenarnya zarrah itu bukan biji bayam, bukan biji sawi, tapi kata yang paling kecil yang biasa orang Arab sebutkan zarrah. Dia adalah semut kecil yang kecil sekali, tungau. Itulah dia. Ya, itu zarrah. Seperti itu pun Allah akan datangkan di hari kiamat. Iman tersebut akan diselamatkan dengannya dari neraka, sekiranya dibakar dalam neraka. Tak ada yang kekal orang-orang mukmin yang bermaksiat kepada Allah, tak ada yang kekal dalam neraka, akan dikeluarkan dengan sedikit imannya di hari kiamat. Inilah keutamaan iman. Tapi orang kafir, sebanyak apapun kebaikannya di dunia, sia-sia. Kata Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, Ibnu Jad'an itu paling baik, berinfak, bersedekah. Bermanfaat enggak semua amalannya? Kata Rasulullah, tidak wahai putri Abu Bakar Siddiq. Dia tak pernah sekalipun bertobat kepada Allah, minta ampunan di hari kiamat. Ya, sia-sia semuanya. Maka sungguh luar biasa nikmat iman. Subhanallah. Dan sungguh petaka orang-orang yang tak mendapatkan nikmat iman. Sedih kita. Tak ada bagi mereka secercah pun harapan untuk keluar dari neraka. Ya, mereka berkata kepada Malik setelah mereka diazab, wa qalu ya Maliku. Ya, ketika mereka minta keluar tak dikeluarkan, maka mereka minta kepada Malik, ya Malik, kalau begitu mintalah kepada Tuhanmu, ya agar Tuhanmu membinasakan kami saja, kami tak sanggup. Wa qalu ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Berkata mereka, wahai Malik, minta kepada Tuhanmu supaya kami dibinasakan saja, kami tak sanggup lagi nih. Malik tak menjawab. Selama 1000 tahun baru Malik menjawab, innakum matikun, kata Tuhan, kalian tetap di sini selama-lamanya. Nasallallahu alaihi. Ngeri neraka jahanam. Maka kita ikhwati fillah, banyak-banyaklah berlindung kepada Allah dari neraka jahanam. Ya. Karena kita tak sanggup dengan neraka jahanam, tak sanggup tubuh kita. Jangankan neraka jahanam, api dunia pun kita tak sanggup. Ustaz, bahasa apa yang dipakai pertanyaan dalam kubur? Dan jawabannya, wallahu ta'ala alam. Nanti kau masuk dalam kubur beritahu saya dulu. Ini pertanyaan yang enggak ada makna. Ya, nanti kok saya bilang bahasa Arab, Ustaz, Anda enggak pernah ikut bahasa Arab, Ustaz. Cuman jawabnya lain lagi. Ya. Bagaimanakah dengan orang-orang yang sudah diampunkan dosa-dosanya, perbuatan keburukannya, apakah tercatat dalam catatan amalannya, apakah masih ditimbang? Ya. Wallahu ta'ala alam. Yang saya ketahui, semua yang kita buat ada di sana. Tapi tentunya catatan tersebut ada yang Allah hapuskan setelah kita bertobat daripadanya. Tapi ada, bagaikan orang masuk penjara, semua kasusnya ada di sana. Tapi diberikan ampunan, gerasi, nah kalau keluar. Tapi masih ada, ini catatanmu nih. Tadi kita bacakan ayat, wajadu ma'amilu hadirah, akan mereka dapati semua yang mereka buat hadir di sana, akan ada semua. Akhirnya dengan itu kita pertama syukur, ya Allah, ini aku Allah ampunkan dulu, kalau enggak habis aku ini. Ya Allah, ini aku Allah ampunkan juga. Semakin bertambah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat semuanya. Tapi yang kita telah bertobat daripadanya, ya tentunya telah dihapus. Allah Subhanahu wa taala tidak akan hukum dengannya. Ya. Ustaz, apakah syarat masuk surga cukup melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan menghalalkan yang halal dan meninggalkan yang haram? Apakah ini sudah cukup, Ustaz? Subhanallah. Ya, ikhwati fillah rahimakumullah, yang masukkan orang ke dalam surga adalah iman. Ya, orang sholat belum tentu beriman. Kok bisa? Iya, orang munafik juga sholat, tapi tak beriman. Ya, orang munafik juga berzakat, iya,
tapi tak beriman. Subhanallah, iman yang masuk orang ke dalam surga. Pintu surga itu ya tidak akan dibuka kecuali bagi orang-orang yang mukmin. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Itulah tempat mereka kelak di hari kiamat, surga Firdaus. Iman. Dan iman ini memiliki ya berbagai macam cabang-cabang. Ya, dari cabang-cabang keimanan. Ada yang akarnya, ada yang cabangnya, ada yang rantingnya. Ya, andai kata cabang-cabangnya berkurang, belum tentu pohon tersebut akan jatuh. Selama masih ada batangnya, masih ada akarnya. Ya, tapi kalau andai kata akarnya tercabut, selesai. Subhanallah. Semua amal-amal ini ada yang merupakan pondasi dasar iman, ada yang batang iman, ada yang cabang iman, ada yang ranting iman, ada yang buah iman, ada yang daun iman. Ya. Syarat masuk surga adalah pondasi dasar iman. Akarnya harus ada. Menghujam ke dalam badannya berupa iman. Ya. Tapi iman ini tentunya akan diterjemahkan dalam bentuk amal. Ya, amalan tersebut ada dalam bentuk mengerjakan perintah, ada dalam bentuk menjauhi larangan. Ini tadi disebutkan salat, puasa, zakat. Apakah menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram? Cukup jika menghalalkan yang halal, yang Allah halalkan dihalalkannya dan diikuti, mengharamkan yang haram, diharamkan yang haram kemudian diikuti, tidak dekati, tidak dilakukan, selamat. Ya. Meyakini yang wajib-wajib kemudian mengerjakannya, meyakini yang haram-haram kemudian meninggalkannya, selamat. Ya, tak hanya zakat, tak hanya salat, tak hanya puasa. Ya. Kemudian tentunya dalam menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, di situ banyak hak. Ada hak Allah, ada hak hamba. Tak cukup hanya sekedar meyakini keharamannya. Aku tahu menipu itu haram. Aku yakin itu haram, tapi aku masih menipu. Apakah selamat? Belum tentu. Tak cukup hanya keyakinan, harus diamalkan konsekuensinya. Jangankan perkara zakat, puasa, gara-gara menyiksa kucing saja Nabi mengatakan dakhalat imra'atun an-nara. Seorang perempuan masuk neraka fi hirratin, gara-gara kucing, habisatha, yang dia kurung, la hiya at'amatha, tak diberi makan, wala hiya tarakatha ta'kulu min hasyashil ar, tak dibiarkan lepas mencari makanan gara-gara kucing. Subhanallah. Seorang perempuan disebutkan sahabat, ya Rasulullah, fulanatun tukthiru min salatiha, banyak salat, banyak puasa, banyak sedekah, tapi lidahnya tak pernah berhenti menyakiti tetangganya. Kata Nabi, hiya min ahli nar, perempuan ini daripada ahli neraka. Kena dia dalam perkara menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, kena di sana dia. Ya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Bagaimana membantah syubhat yang mengatakan bisa berjumpa Nabi dalam keadaan terjaga? Subhanallah. Mana dasarnya? Dalilnya apa? Nabi SAW bisa dijumpai sahabat dalam keadaan terjaga. Mana dasarnya? Nabi telah meninggal. Dan orang yang telah meninggal tak akan pernah kembali. Ya. Tak pernah kembali. Orang yang telah meninggal dan dia dalam alam barzakh. Kalaupun dikatakan orang dalam barzakh hidup, ya mereka hidup dalam alam barzakh. Kehidupan alam barzakh tak sama dengan kehidupan dunia. Ya, kalaulah Nabi SAW itu bisa hadir kembali ke dunia, ya niscaya tak akan payah para sahabat bertanya ketika pelik masalahnya. Ya, dalam banyak perkara mereka ya bermusyawarah, mereka berkonsultasi dengan para sahabat sehingga tegaklah kesepakatan. Mengumpulkan mushaf, milau bakasi dan semacamnya. Ya. Padahal kalau andai kata Nabi masih bisa berjumpa mereka, tentulah mereka akan berjumpa dengan Nabi kembali. Tak pernah. Mustahil. Orang yang telah mati tak akan mungkin berjumpa orang yang hidup kecuali melalui mimpi. Karena ketika orang tidur,
Ya, ruhnya Allah cabut sebagian. Dan mungkin ruh itu berjumpa dengan ruh para nabi, berjumpa dengan Nabi SAW. Adapun Nabi hidup kembali, tak ada istilahnya. Nanti konsekuensinya parah. Orang yang berjumpa Nabi ketika sadar berarti dia dianggap sahabat. Habis. Ya. Kalau anda kata dia dianggap sahabat berarti dia udul, berarti dia bebas daripada sensor. Subhanallah. Nanti orang berjumpa dengan sahabatnya berarti dia tabi'in. Ini waduh. Rusak cara berpikirnya ini. Allahu Akbar. Ya, maka hanya dengan sunnahlah kita akan berpikir yang baik, berpikir yang benar. Kalau kau sudah terjebak dalam kesehatan, ke tarikat, ke sufi, macam-macam, walaupun kau doktor tapi hilang akal sehatmu. Subhanallah. Ya, kalau ada kata Nabi bisa kembali di perjalanan sahabat bukan terjaga, tentulah lebih utama mereka jumpa Nabi ketika perkara-perkara yang mereka dapati muskil, mereka tak bisa selesaikan. Tentulah bahagia sisi Nabi SAW bisa berjumpa lagi dengan Nabi SAW. Tentulah bahagia Abu Bakar Siddiq, subhanallah. Tentulah bahagia Umar dan seterusnya. Ini ya, subhanallah. Allah musta'an. Karena itulah ya, kata para ulama, orang itu ketika ikut dalam kesufian, ya, pagi harinya masih waras, sorenya telah jadi gila dia. Kalau enggak sempurna, kalau enggak gila enggak sempurna, kalau enggak gila dia enggak akan sempurna kesufiannya. Tak usah heran ketika dijadikan wali bagi sufi orang-orang gila, kok heran? Tidak usah heran. Subhanallah. Allah musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.